Ode buat Guruta. Abad ke-20 membuka kelopak, jatuh cahaya di tanah Wajo, berzikir embun di daun lontara, bertasbih ria air di danau tempe. Lalu lahirlah guru kami tercinta. Bayi mungil itu diberi nama Ambo Dale, bayi yang hatinya membawa setangkai daun surga, anak yang biji matanya memantulkan jernih telaga, anak yang disiapkan Allah menjadi warasatul anbiya, ahli waris Rasulullah. Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale, ia didatangkan Allah di bumi untuk mengajar umat untuk bersujud, untuk menyadari hakikat kehambaan dan penghambaan, bahwa dengan bersujud menyentuhkan dahi ke tanah, manusia akan memetik kecermerlangan jiwa, nilai yang lebih harum dari aroma kasturi, nilai yang lebih tinggi dari harkat sejuta bintang. Guruta adalah pemandu ke jalan ramah Siratal Mustaqim, dengan keyakinan tak ada yang pantas disembah selain Allah. La ilaha illallah. Dengan memahami kalimat la ilaha illallah, kita menjadi kecil, bumi ini kecil, matahari dan segenap galaksi kecil, alam semesta ini kecil, hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Dengan la ilaha illallah sebagai makhluk, kita hanya debu. Berbahagialah orang menjadi murid Guruta. Guruta Ambo Dale yang seindah bunga mawar senyumnya, lembut damai tutur katanya, cerah ceria wajahnya, dan sejuk pandangan matanya. Berbahagialah orang yang setia ajaran Guruta, menjaga warisannya, meniru kemelatian ibadah Guruta, dan mewarisi ketajaman ma'rifatnya. Wahai Guruta, Guruta tercinta, dari lisanmu telah kami dengar kalimat-kalimat cahaya, qaulus shadiq fi ma'rifatil khaliq, kalimat keselamatan untuk memetik kembang-kembang keridaan ilahi. Wahai Guruta, Guruta tercinta, Anda telah pergi, tapi ilmu dan semangat juangmu semoga tetap menyala dan berkobar di hati kami. Ya Allah, Ya Allah, penentu setiap kenyataan, kami mohon ya Allah, berilah kami keikhlasan hati seputih kalbu Guruta. Berilah kami senyum persaudaraan selembut senyum Guruta. Amin. Menghampar, ditingkahi kicau burung bernyanyi, melukiskan kesuburan dan kedamaian. Itulah suasana yang tergambar di desa Ujungnya, kecamatan Tanah Sitolo, sebuah kampung di pinggiran Danau Tempe yang terletak sekitar 7 km dari kota Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo. Di kampung nan permai itu, pada hari Selasa siang tahun 1900 Masehi, lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan yang berdarah bangsawan Bugis. Ayahnya bernama Wang Ngati Daeng Patobo dan ibunya bernama Puan Cendra Dewi. Saat mengandung, konon
Puan Cendradewi bermimpi melihat cahaya yang keluar dari perutnya. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Ambo Dalle. Dalam bahasa Bugis, Ambo berarti bapak dan Dalle berarti rezeki. Jadi, Ambo Dalle berarti sumbernya rezeki. Mungkin mereka berharap bahwa dengan nama itu, putra semata wayangnya kelak akan mendatangkan rezeki yang melimpah. Ketika memasuki sekolah agama, nama Ambo Dalle ditambahkan dengan nama Abdurrahman. Pendidikan formal pertama ditempuhnya di Volkschool atau sekolah rakyat 3 tahun dan Holland Inland School atau HIS Sengkang sambil mengikuti pengajian di Masjid Jami Sengkang yang diadakan oleh ulama-ulama yang didatangkan Arung Matua Wajo dari Saudi Arabia. Selanjutnya, Ambo Dalle melanjutkan pada Sekolah Guru Syarikat Islam di Makassar. Setamat sekolah guru, ia kembali ke Sengkang dan belajar pada Andre Gruta Haji Muhammad As'ad yang mendirikan Madrasah Arabia Islamia atau MAI Sengkang pada tahun 1930. Sejak itu, Ambo Dalle menjadi santri sekaligus asisten Andre Gruta Haji As'ad dalam mengelola MAI Sengkang. Tahun 1935, Abdurrahman Ambo Dalle menunaikan ibadah haji dan menetap selama 9 bulan untuk memperdalam ilmu agama dari ulama-ulama yang memberikan pengajian di Masjidil Haram Mekah. Tahun 1938, Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle menerima tawaran masyarakat dan Arung Sopen Riaja Haji Muhammad Yusuf Andi Dagom yang memintanya membuka Angajiang di Mangkoso. Maka, pada hari Rabu tanggal 29 Syawal 1357 Hijriah atau tanggal 21 Desember 1938 Miladiah, Guruta bersama keluarga dan beberapa orang santrinya hijrah meninggalkan Sengkang menuju Mangkoso. Setiba di Mangkoso, ratusan calon santri sudah menunggu, sehingga hari itu juga Guruta memulai pengajian di Masjid Jami Mangkoso. Pesantren atau Angajiang ini lalu diberi nama Madrasah Arabia Islamia atau MAI Mangkoso. Meski memiliki kesamaan nama, namun MAI Mangkoso dan MAI Sengkang tidak memiliki ikatan organisasi. MAI Mangkoso bukanlah cabang dari MAI Sengkang. Selanjutnya, pesantren MAI Mangkoso yang dikelola Guruta dengan dibantu 11 orang santri seniornya semakin berkembang. Mulailah berdatangan permintaan dari berbagai tempat untuk membuka cabang MAI Mangkoso di daerahnya. Berbeda dengan kebijakan Andre Guruta Haji Muhammad As'ad yang tidak mau membuka cabang, Guruta Ambo Dalle merespon permintaan tersebut dengan mengirim santri-santri sebagai tenaga pengajar untuk jangka waktu tertentu. Maka, tahun 1942 sampai tahun 1947, Guruta membuka sejumlah cabang MAI Mangkoso di berbagai daerah, di antaranya di Patojo Sopeng, Bonto-Bonto Pangkep, Paria Wajo, Baruga Majene, serta daerah-daerah lainnya. Untuk mewadahi kegiatan MAI Mangkoso yang semakin berkembang, serta sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pendidikan umat Islam yang masih terkebelakang, Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle memprakarsai pertemuan alim ulama se-Sulawesi Selatan yang diadakan di Masjid Jami Watan Sopeng pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Februari 1947. Musyawarah tersebut melahirkan organisasi
Darud Dakwah wal Irsyad atau DDI sebagai wadah baru bagi kiprah Mai Mangkoso serta seluruh cabang-cabangnya. Guruta Bodale bersama Guruta Daud Ismail, Guruta Pak Baja, Guruta Abdul Muin Yusuf, Guruta Liafi bersama ulama lainnya menjadi pengurus organisasi tersebut yang berpusat di Mangkoso. Sejak itu, Guruta kian intens membuka cabang hingga keluar provinsi. Tahun 1949, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale menerima tawaran Arung Maluset Tasik yang memintanya menjadi Kadi Maluset Tasik di Parepare. Sejak itu, bersama Abdullah Giling, sekretaris sekaligus pemboncengnya, Guruta bolak-balik Mangkoso Parepare dengan hanya dibonceng sepeda. Setahun kemudian, Guruta menetap di ujung baru Parepare dan membuka pesantren di tempat tersebut. Setelah sebelumnya, Guruta menyerahkan kepemimpinan pesantren DDI Mangkoso kepada Muhammad Amri Said pada tanggal 1 Oktober 1949. Suatu hari, pada tanggal 18 Juli 1955, dalam perjalanan dari Parepare ke Makassar untuk urusan organisasi, mobil yang ditumpangi Guruta bersama Abdullah Giling dan 3 santri lainnya dicegat sekelompok orang bersenjata dan berpakaian militer di kampung Belang-Belang, sekitar 6 km sebelum masuk kota Maros. Ternyata, itulah satu kompi pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII di bawah pimpinan Hasyim Majid yang berada di bawah Komando Nurdin Fisob selaku Komandan Batalion 1 Divisi 40.000 dan Bahar Mataliu selaku Panglima Divisi 40.000. Guruta lalu dinaikkan ke atas tandu dan diusung menuju burung-burung Patala Sanggoa, lalu ke Masale Maros, selanjutnya ke Camba dan Bone. Sejak itu, Guruta menjalani kehidupan baru sebagai bagian dari gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Sejumlah jabatan pun diemban Guruta, mulai dari Ketua Dewan Hak Revolusi, Ketua Dewan Fatwa, Deputi Kepala Perwakilan Presiden Negara Islam Indonesia, hingga Menteri Pendidikan Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPII. Meski harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan mendiami daerah pedalaman, pegunungan, bahkan hutan belantara, Guruta tetap setia menjalani misi yang diembannya, yaitu pendidikan. Tanpa mengenal lelah, Guruta tidak pernah berhenti mengajar santri-santri dan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Di kampung Soro, Wajo misalnya, Guruta menetap 2 tahun dan mendirikan pesantren tingkat ibtidaiyah, SMP, sanawiyah, serta kuliah tahasus. Di samping itu, Guruta lebih sering mengajar di bawah pohon kayu atau di bawah kolong rumah penduduk. Demikian juga saat Guruta berada di Rantebala Gunung Latimojong dan di Bajo daerah Luwu, Awo daerah Wajo, Rantiangin Kolaka Utara, dan di berbagai tempat lainnya, sampai Guruta ditemukan oleh pasukan TNI di Belawae yang terletak di kaki Gunung Latimojong pada akhir tahun 1962.
Selama Gurutta berada dalam kekuasaan Darul Islam, roda organisasi DDI tetap berjalan di bawah kepemimpinan Andre Gurutta Haji Muhammad Abdul Pakbaja bersama ulama DDI lainnya seperti Gurutta Ali Yafi, Gurutta Amin Nasir, Gurutta Amri Said, Gurutta Burrahman Matama, Gurutta Harun Ar-Rasyid, dan yang lain-lainnya. Tahun 1963, Gurutta kembali membenahi lembaga yang sempat ditinggalkannya selama kurang lebih 8 tahun dan merintis berdirinya perguruan tinggi DDI. Namun, nanti terwujud pada tahun 1967 dengan nama Universitas Islam Ad-Daria DDI atau UI DDI dan Gurutta sebagai rektornya. Masing-masing Fakultas Syariah UI DDI Mangkoso, Fakultas Usuluddin UI DDI Parepare, dan Fakultas Tarbiyah UI DDI Pindrang, disusul beberapa tempat lainnya. Atas dasar untuk menyelamatkan DDI dari tekanan pemerintah Orde Baru yang cukup represif pada saat itu, maka pada tahun 1977, Gurutta memutuskan bergabung dengan golongan karya atau Golkar. Keputusan tersebut ternyata mendatangkan instabilitas di pesantren yang dipimpinnya, pesantren DDI Ujung Lare Parepare. Akhirnya, Gurutta memutuskan pindah ke desa Kabalangan, Kabupaten Pindrang. Di tempat baru itu, Gurutta mendirikan pesantren putra, dan disitulah Gurutta menghabiskan sisa usianya menempa santri-santri menjadi mujahid-mujahid muda yang siap mengemban misi pendidikan dakwah sebagaimana cita-cita Gurutta saat mendirikan Darul Dakwah wal Irsyad. Gurutta K. Haji Abdurrahman Ambodale berpulang dalam usia senja mendekati 1 abad. Namun, tahun-tahun menjelang ia dipanggil Tuhan tetap dilalui dengan segala kesibukan dan perjalanan-perjalanan yang cukup menyita waktu dan tanpa hirau akan kondisinya yang mulai mundur. Misalnya, dalam usia sekitar 80 tahun, ia masih aktif sebagai anggota MPR dan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam rentanya dan kaki yang sudah tidak mampu menopang tubuhnya, ia masih sempat berkunjung ke Mekah untuk melakukan umrah dan memenuhi undangan Raja Sarawak Malaysia Timur meskipun harus digendong. Demikianlah perjalanan hidup seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melalui berbagai zaman dalam perjuangannya menegakkan dan menyiarkan agama Islam. Di setiap era yang dilewatinya, dia tetap tampil sebagai sosok yang selalu tegar dan tegas. Ibarat pohon bakau di tepi pantai, ia tak pernah luruh dan tetap kukuh menghalau deburan ombak yang menghantamnya. Dia tak mau takluk pada perhitungan manusia akan kondisi dan kemampuan fisiknya di usia senja, di mana keadaan sebagian tubuhnya tidak berfungsi lagi. Mata yang mulai kabur dan nyaris tak melihat, tubuh ringkih yang tidak kuat berjalan, semuanya tidak membuatnya untuk berhenti dari misi pengabdiannya. Pada masa menjelang akhir hidupnya,
Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale banyak menerima penghargaan dari pemerintah dan lembaga pendidikan, di antaranya 1. Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nararia dari Presiden B.J. Habibie tahun 1999. 2. Tanda penghargaan dari pemerintah daerah tingkat 2 Wajo sebagai putra daerah berprestasi tahun 1998. 3. Penghargaan dari Universitas Muslim Indonesia sebagai tokoh pendidik bidang agama se-Indonesia Timur tahun 1986. Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale dipanggil Yang Maha Kuasa pada hari Jumat, tanggal 29 November 1996, setelah beberapa hari terbaring di rumah sakit. Para dokter yang memeriksa dan merawatnya mengatakan bahwa ulama besar ini dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan tidak menemukan penyakit yang serius. Penemuan para ahli medis ini sekaligus mengisyaratkan bahwa Gurutta Haji Ambodale mengidap penyakit tua. Usianya memang telah uzur. Tuhan memberinya keistimewaan untuk melalui masa akhir hayat dengan tenang, seperti pengalaman-pengalaman gaib yang banyak ditemuinya semasa hidup. Seperti pada penuturannya pada majalah Gatra, tanggal 24 Februari 1996, ia banyak mengalami mimpi ajaib yang menginspirasinya untuk menyusun kitab. Kitab yang dikarangnya dari ilham mimpi antara lain, kitab ilmu balaga, ilmu mantik, ilmu arudi, dan puluhan kitab karangannya yang lain. Selain itu, dari istrinya Haja Siti Marhawa atau Puang Hawa, Gurutta meninggalkan 3 putra. Dr. Haji Muhammad Ali Rusdi Ambodale, Haji Abdul Halim Mubarak, dan Haji Muhammad Rashid Rida. Namun, dari semua peninggalannya, yang paling monumental adalah dakwah wal irsyad yang diwariskannya kepada kita untuk dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan. Kini, semua karya itu tinggal menjadi monumen yang berharga bagi generasi sudahnya yang akan menjadi amal jariah jika karya-karya tersebut dapat terus digali dan diamalkan. Karena sang guru, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale telah tiada. Ia tidak pernah menuntut apa-apa dari masa pengabdiannya yang begitu panjang dan menyita hampir seluruh hidupnya. Ia ikhlas karena ia yakin jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kini, rumput-rumput telah disiangi, benih pun telah ditaburkan. Sebagai orang Bugis, Gurutta telah mengamalkan prinsip yang dipegang teguh nenek moyangnya sejak berabad-abad lampau. Pura bak barak sompeku, pura tangkisi gulikku, ulek birengi teleng nato alie. Layar telah kukembangkan, kemudi sudah kupasang, kupilih tenggelam daripada surut kembali. Gurutta tidak tenggelam, ia pun tidak surut, tapi ia telah sampai mengantarkan umatnya lepas dari kebodohan dan keterbelakangan. Perjuangannya memang belum selesai. Sangat tidak pantas apabila dalam kedamaiannya yang abadi, generasi sekarang tidak meneruskan perjuangannya. Biarkanlah di alam sana, ia menyaksikan dengan tenang dan damai. Tugas kita untuk terus memupuk dan mengembangkan karya dan warisan yang telah dirintisnya. Mengembalikan semuanya dalam bentuk dan mabda yang menjadi impian dan cita-cita Gurutta di awal perintisannya dulu. Selamat jalan Gurutta, selamat jalan Maha Guru kami. Hanya doa yang selalu kami kirim untuk senantiasa menemanimu dalam tidur panjang menemui Sang Khalik. Amin. Amin. Amin.